Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Syabila Anastasia Masloman dengan NIM 811423077, mahasiswa aktif jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Roni Lukum SPD MSc. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi kewarganegaraan, yaitu integrasi nasional. Indonesia merupakan bangsa yang sangat besar, baik dari kebudayaan ataupun wilayahnya. Lalu, apa masalah yang terjadi? Pengaruh kebudayaan luar menyebabkan kurangnya pengetahuan kita mengenai proses kebudayaan yang ada di Indonesia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, marilah kita memiliki rasa integrasi nasional. Nah, integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian, keselarasan secara nasional. Apa saja faktor-faktor integrasi nasional? Faktor-faktor integrasi nasional yang pertama ada faktor pendorong. Faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi proses kemajuan atau tindakan dilakukan oleh seseorang. Yang kedua ada faktor pendukung. Faktor ini meliputi penggunaan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu bangsa. Dengan semangat para pemuda tersebut, maka disepakati bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu tanpa memandang perbedaan di dalamnya. Faktor pendukung yang kedua yaitu adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama, yakni Pancasila. Pancasila adalah landasan ideal bangsa yang kedudukannya sangat berpengaruh bagi jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi seseorang yang di dalam jiwanya terdapat sifat patriotisme yang tinggi, maka ia akan selalu menetapkan butir-butir Pancasila di setiap aspek kehidupannya. Kemudian ada faktor penghambat. Faktor ini adalah suatu penghalang untuk melakukan tindakan secara individu ataupun kelompok. Salah satu faktor penghambatnya yaitu kurangnya penghargaan terhadap Indonesia. Tercatat saat ini Indonesia memiliki 1.340 suku dan berbagai budaya. Kemajemukan yang terdapat di dalam masyarakat yang kurang diperhatikan oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan kebudayaan setempat. Kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia sendiri membuat kemajemukan itu terkikis secara perlahan-lahan. Terus ada kurangnya toleransi antar sesama golongan. Dampak akibat konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat, terutama dalam hal yang berkaitan dengan toleransi, akan mengurangi rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Selain itu, kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang terjadi secara terus-menerus akan membuat sebuah bangsa hancur dengan sendirinya sehingga integrasi nasional tidak akan pernah terwujud. Kemudian ada jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama yaitu integrasi asimilasi, yaitu penggabungan dua atau lebih suatu kebudayaan dengan menghilangkan ciri khas dari kebudayaan aslinya. Kemudian ada integrasi akulturasi, yaitu penggabungan dua atau lebih suatu kebudayaan tanpa menghilangkan ciri khas dari kebudayaan asli di suatu wilayah. Kemudian yang ketiga ada integrasi normatif, yaitu integrasi yang terjadi karena adanya keberadaan norma-norma yang berlaku dan mempersatukan masyarakat sehingga integrasi tersebut terbentuk. Nah, jadi integrasi nasional adalah proses yang sangat penting untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam suatu negara yang memiliki keragaman etnis, budaya, dan sosial. Integrasi nasional memungkinkan terbentuknya identitas nasional yang kuat, memperkuat stabilitas politik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial serta ekonomi seluruh warga negara. Baiklah, itulah tadi pembahasan terkait integrasi nasional. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.